Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Puja Priambodo, NIM 240201020582. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya, yaitu dengan memaparkan untuk pemenuhan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas MJ 701. Jadi mohon izin Bapak Wahyu. Nah, di sini sebagaimana tertulis pada waktu UTS yang lalu, di sini saya pertama-tama akan membahas mengenai urgensi manajemen keuangan internasional. Nah, setiap perusahaan itu memang memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan profit. Di dalam dunia yang terintegrasi dan sistem perdagangan yang liberal, perusahaan perlu memaksimalkan sumber daya dan peluang untuk ekspansi usaha di pasar global. Perusahaan perlu melakukan optimalisasi dan mitigasi atas peluang dan risiko yang terjadi dalam kancah perdagangan internasional. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki strategi produksi, investasi, dan distribusi sebagai langkah konkret untuk perluasan pasar dan meningkatkan net worth atau kekayaan perusahaan tersebut. Nah, di sini harusnya adalah manfaat terhadap MNC, yaitu memahami manajemen keuangan internasional ini merupakan hal fundamental dalam proses bisnis multinational company atau MNC atau multinational corporation juga merupakan salah satu istilah lain dari MNC tersebut. MNC adalah jenis perusahaan dengan sistem usaha yang tersebar di berbagai negara secara seksama dan terintegrasi. Internalisasi manajemen keuangan internasional atau MKI dalam usaha MNC akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan di kancah persaingan internasional. Melalui MKI, perusahaan MNC dapat menerapkan manajemen atas risiko nilai tukar dan optimalisasinya, memitigasi risiko politik domestik dan global, optimalisasi pembiayaan internasional, dan memperluas pangsa pasar dan keputusan investasi lintas batas serta memitigasi risikonya. Karena pada dasarnya MNC itu merupakan satu perusahaan dengan cabang atau departemen yang disebar dalam berbagai negara. Misalnya kita bisa memiliki perusahaan induk di Indonesia, namun untuk operasionalnya dilakukan di Vietnam karena bahan baku lebih murah secara kondisi sosio-ekonominya itu lebih efisien di sana. Terus selanjutnya untuk eh, pada bagian R&D itu ditempatkan di Singapura karena Singapura memiliki indeks Human Development Index atau indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi sehingga untuk R&D akan lebih cepat dilaksanakan di sana dan juga lain sebagainya. Itu adalah konsep daripada MNC atau multinational corporation atau multinational company. Dalam artian satu perusahaan memiliki unit-unit atau departemenisasi yang tersebar di lintas batas negara seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita menilik kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia di sini kita bisa take a look atau mencontoh beberapa perusahaan yang biasanya produknya itu kita gunakan seperti Unilever, BCA, dan juga Astra. Jadi operasi MNC di Indonesia itu secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai injeksi modal, transaksi keuangan dalam segi penciptaan produk dan penjualan outputnya. Karena pada dasarnya secara kalau kita revisit di economic model yaitu Y sama dengan CIGX main M. Nah, perusahaan MNC ini akan meningkatkan investasi asing dalam artian foreign direct investment atau di mendorong komponen I-nya, investmentnya dalam GDP, dalam perumusan PDB, produk domestik bruto atau GDP atau gross domestic product. Terus selanjutnya adalah penciptaan lapangan kerja dan transfer pengetahuan atau teknologi. Jadi memang ini adalah keunggulan ini dari MNC, mereka dari luar dengan kurs yang lebih tinggi daripada kita dengan mata uang yang lebih tinggi itu akan menginjak kepada Indonesia dengan modal yang tentunya akan terkonversi lebih tinggi lagi, menjadikan sebuah lapangan kerja baru bagi masyarakat atau residen dan juga menghadirkan yang namanya transfer knowledge atau teknologi yang didatangkan dari perusahaan intinya di luar negeri. Seperti itu. Dan sebenarnya yang ketiga adalah kontribusinya adalah meningkatkan penerimaan bagi negara melalui instrumen perpajakan dan juga bea cukai. Tentunya apalagi ketika membawa suatu barang modal berupa teknologi, mesin ke dalam Indonesia itu tentunya akan dilakukan suatu
tarif dalam artian adalah tarif biaya masuk. Lalu untuk operasionalitasnya, apalagi ketika pada T1 atau T0, di mana perusahaan itu baru saja eh, berproduksi di Indonesia dengan NPWP luar negeri, maka akan dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Termasuk dalam keadaan operasionalitas setelah bertahun-tahun, tentunya akan menimbulkan potensi perpajakan baik untuk pajak PPh, pajak penghasilan maupun pajak PPN, pertambahan nilai. Terus selanjutnya adalah akses pasar ke ekspansi ke pasar global dan juga peningkatan ekspor. Ini juga tentunya tidak akan kita lewatkan karena MNC itu merupakan multinational company dalam artian mereka adalah company yang memiliki jaringan di lintas batas antar negara sehingga akan mendorong adanya akses ke pasar global dan juga peningkatan ekspor bagi produk-produk Indonesia. Memang pada tahap awal ini MNC akan memberikan injeksi pemodalan atau FDI yang terhitung dalam GDP sebagaimana saya jelaskan tadi. Soalnya akan menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, terus meningkatkan pendapatan sehingga mendorong perputaran ekonomi yang lebih masif lagi. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan tentang penyatuan mata uang di ASEAN. Di sini eh, saya menjabarkan tentang dua dulu, yaitu adalah tantangan dan juga potensi. Tantangannya adalah penyatuan mata uang ASEAN itu memang bisa karena terinspirasi dari keberhasilan Eurozone. Konsep utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi kawasan dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih maju di antara negara-negara ASEAN. Potensinya yaitu adalah yang pertama, itu pengurangan biaya transaksi, terutama terkait risiko kurs, konversi mata uang, dan juga lain sebagainya. Karena mata uang yang satu tidak ada yang namanya mata-mata uang lain sehingga risiko kurs itu akan teredam. Dan yang kedua adalah peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Ketiga, stabilitas ekonomi dan inflasi. Yang keempat adalah meningkatkan daya tawar internasional dengan kolaborasi kawasan. Nah, di sini kita balik lagi tantangannya adalah yang pertama, hilangnya otonomi kebijakan moneter nasional karena dengan mata uang tunggal, bank sentral setiap negara akan kehilangan intervensinya. Tentu, jadi intervensi intervensi untuk kebijakan makroprudensial itu adanya hanya di dalam kawasan. Jadi untuk kawasan ASEAN karena mata uangnya satu mata uang itu mata uang ASEAN tersebut, bukan mata uang per negara. Yang kedua adalah perlunya konvergensi kebijakan fiskal yang melibatkan seluruh negara sehingga mata uang tunggal berfungsi efektif. Yang ketiga adalah resistensi politik tentunya dan nasionalisme ini karena mata uang nasional akan tersingkirkan dengan adanya mata uang tunggal kawasan. Yang keempat adalah perbedaan struktur ekonomi. Guncangan ekonomi dapat berdampak sangat berbeda untuk setiap negara dan tanpa instrumen moneter yang fleksibel, penyesuaian bisa sangat sulit. Nah, ini studi kasus untuk Eurozone, yaitu negara di kawasan Eropa memiliki kesepakatan untuk mengadopsi euro. Eurozone adalah contoh nyata keberhasilan dalam menyatukan mata uang dan berhasil mengekskalasi kualitas perdagangan antar kawasan dan pasar global. Namun perlu ada hal-hal yang wajib diperhatikan sebagai lesson learned dalam kasus Eurozone, yaitu pada ini krisis Yunani. Yang pertama ada pentingnya mekanisme penyesuaian setiap negara dengan fleksibilitas untuk menjawab isu lokal. Yang kedua, ada integrasi fiskal harus lebih komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai sektor real, moneter, dan internasional. Terus perlu adanya manajemen krisis antar negara dengan prinsip kolaborasi lintas batas. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Jadi free floating exchange rate berarti nilai tukar mata uang domestik ini, misalnya rupiah terhadap mata uang asing sepenuhnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Yang pertama adalah penyesuaian peluang, yaitu penyesuaian otomatis terhadap dinamika eksternal, mengurangi spekulasi dan otonomi kebijakan moneter. Yang kedua adalah tantangannya, yaitu volatilitas nilai tukar, risiko nilai tukar untuk perdagangan dan utang, dan meningkatkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Karena balik lagi, free floating exchange, yaitu adalah mekanismenya itu diatur oleh penawaran dan permintaan, sehingga tidak ada salah satu anchoring point atau lembaga otonom yang mengatur itu. Sehingga memang at some degree free floating ini bisa meningkatkan ketidakpastian dalam perjalanan bisnis, apalagi untuk kasusnya di Indonesia, yaitu dalam artian mata uangnya rupiah ini bukan bisa dibilang bukan salah satu mata uang yang paling diminati di dalam pasar
foreign forex atau foreign exchange. Terus selanjutnya adalah dampak neraca pembayaran atau BOP terhadap kurs tukar mata uang. Jadi memang kalau untuk ketika kita memiliki surplus neraca pembayaran, yaitu lebih banyak mata uang asing yang masuk ke dalam negeri itu berimplikasi kepada penguatan nilai mata uang domestik. Sebaliknya, untuk ketika kita mengalami defisit, di mana lebih banyak mata uang asing yang keluar dari dalam negeri, ini akan menyebabkan mata uang asing menguat dan mata uang domestik terdepresiasi atau melemah. Nah, di sini penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC ini adalah jawaban atas nomor selanjutnya, yaitu metode translasi atau translate, itu memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, serta memperhatikan karakteristik anak perusahaan untuk setiap negara. Penerapan metode ini akan memberikan manfaat untuk konsolidasi laporan keuangan, mempermudah pelaporan kepada pemegang saham dan pemerintah, serta mendukung keputusan manajer. Secara praktiknya, ibaratnya adalah eh, ada perusahaan di Indonesia memiliki cabang di, anggap saja Australia. Jadi, atau Singapura misalnya. Jadi, ada satu metode yang namanya translasi ini memungkinkan bahwa eh, dalam pelaporan keuangannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan mata uang Indonesia dan yang kedua adalah menggunakan mata uang misalnya Singapore dollar. Jadi ketika eh, dikonsolidasikan ini akan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kenapa? Karena dari proses translasi misal dari IDR ke SGP itu akan tinggal dikalikan kursnya saja pada waktu akuisisi atau pada waktu sesuai dengan SOP yang berlaku seperti itu. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas MKI atau manajemen keuangan internasional. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi risiko dan peluang dalam bisnis internasional. Yang ketiga adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan ekonomi global. Yang keempat adalah kesiapan untuk menganalisis keputusan keuangan MNC termasuk analisis dinamika pasar global. Nah, di sini kita membahas juga mengenai pertanyaan bahwa MNC ini mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Jadi keunggulan komparatif ini biasanya sering kita dengar dalam klausul ekspor dan impor, di mana satu region ini lebih memiliki competitiveness daripada regional ini, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga yang dapat bersaing. Jadi memang mungkin MNC ini mengubah dinamika perdagangan global dari yang awalnya didominasi oleh perdagangan antar negara menjadi perdagangan di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi intra-firm trade dan melalui rantai pasok global. MNC memecah proses produksi menjadi berbagai tahapan di negara yang berbeda. Dengan demikian, perdagangan tidak selalu berdasarkan keunggulan komparatif alami, tetapi berdasarkan keunggulan biaya parsial sebagaimana strategi rantai pasok MNC. Dengan konsep tersebut, sebuah MNC teknologi dimungkinkan melakukan ekspor impor dengan perusahaan anaknya sendiri memang di berbagai negara sesuai dengan tahapan bisnisnya. Dengan kata lain, hal ini bukan lagi sekedar pertukaran produk jadi antar negara, melainkan distribusi proses produksi yang terintegrasi secara global. Dalam artian ketika seanggap saja ada departemen satu, 2, 3 yang secara rantai pasok saling berhubungan. Nah, Departemen satu di Indonesia, Departemen 2 di Vietnam, dan Departemen 3 di Singapura. Nah, oleh dalam kontekstual ini, yang di perusahaan yang anak perusahaan yang di Vietnam itu akan mengimpor barang dari Departemen satu, intra-firm trade dari Indonesia. Selanjutnya dari yang Vietnam itu akan diimpor lagi oleh yang perusahaan di Singapura. Dan itu bukan dalam hal ini bukan keunggulan komparatif alami, namun memang intra-firm trade yang terjadi karena rantai pasoknya itu melewati batas antar wilayah negara. Terus selanjutnya ada ekspansi bisnis MNC. Jadi ekspansi bisnis ini dapat dilakukan melalui konsep eksploitasi keunggulan kompetitif yang mereka bangun sendiri. Secara sederhana, strategi ini adalah efisiensi dan integrasi rantai pasok. MNC akan memetakan cost benefit yang akan terjadi beserta segala resikonya. Selanjutnya, MNC akan memecah tahapan proses produksi mereka ke berbagai negara sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan. Ini adalah sebagaimana yang saya contohkan sebelumnya dan juga pada awal tadi, yaitu misalnya nih, desain and R&D, research and development dilakukan di negara maju dengan tingkat inovasi tinggi yang bisa dilakukan dengan proxy bagaimana Human Development Index-nya. Terus yang kedua adalah produksi bahan baku dilakukan di negara yang punya akses bahan baku murah.
Terus manufaktur dan perakitan dilakukan di negara dengan upah tenaga kerja yang bersaing. Yang keempat adalah pemasaran dan distribusi produk dilakukan secara global di berbagai pasar tujuan. Nah, ini juga pertanyaan selanjutnya yaitu kurs mengambang terkendali dan potensi fluktuasinya. Sistem ini, kurs menggambar yang terkendali adalah gabungan antara kurs tetap dan kurs mengambang bebas, free floating exchange rate. Nilai tukar mata uang utamanya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Namun, bank sentral secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah fluktuasi kurs yang terlalu ekstrem atau terlalu cepat yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi. Intervensi dapat berupa membeli mata uang atau menjualnya. Jadi memang fluktuasi tinggi itu memang dapat terjadi, Bapak. Karena terdapat risiko yang menyebabkan fluktuasi ini, seperti tekanan pasar yang terlalu masif di luar kemampuan intervensi bank sentral. Karena pada dasarnya memang ditentukan, kurs ini ditentukan oleh supply and demand pool di dalam pasar valuta asing dengan kendali atau intervensi dari Bank Indonesia misalnya. Ketika masalahnya itu di luar kemampuan intervensi, otomatis kita tetap akan mendapatkan fluktuasi yang tinggi juga. Terus yang kedua adalah peristiwa global yang tidak terduga. Ini juga akan menghantam uh, both supply and demand side yang akan menjadikan adanya fluktuasi yang tinggi. Lalu keterbatasan informasi bank sentral juga dapat ini menciptakan keterlambatan reaksi kebijakan moneter sehingga dinamika pasar ini tidak tercapture secara real dan detail. Terus yang keempat adalah tujuan kebijakan moneter lainnya sehingga mengesampingkan nilai tukar dalam jangka pendek. Nah, ini pertanyaan berikutnya itu pentingnya BOP bagi manajer keuangan dan investor. BOP sendiri adalah merupakan indikator primer kesehatan ekonomi makro di suatu negara dan posisinya dalam ekonomi global. Pentingnya analisis BOP ini yang pertama adalah indikator stabilitas ekonomi makro dan risiko negara, berimplikasi terhadap probabilitas ekspor atau impor, penilaian risiko kredit dan utang luar negeri, serta biaya atas mata uang. Yang selanjutnya adalah dapat mempengaruhi prospek return investasi, terus indikator proyeksi pergerakan nilai tukar, dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk strategi alokasi aset internasional atau multinational. Nah, berikut adalah akhir dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.